dengan saya Serda Jessica dalam Third Fleet Highlight edisi Senin 27 Juni 2022. Kembali hadir menjumpai Anda pada minggu terakhir di bulan Juni tahun 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi terbaru yang kami siapkan. Selanjutnya, mari kita saksikan laporannya. Pangko Armada 3 hadiri wisuda sarjana Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67 tahun 2022. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah menghadiri penutupan pendidikan sekaligus wisuda sarjana Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67 tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Maspadi Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Jumat 24 Juni 2022. Wisuda sarjana dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono secara resmi menutup pendidikan sekaligus mewisuda sarjana Sains Terapan Pertahanan STRHAN serta mengalungkan medali kepada 107 calon perwira lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67. Selain memperoleh gelar STRHAN, 107 taruna Akademi Angkatan Laut yang terdiri dari 39 orang korps pelaut dan 1 orang menempuh pendidikan National Defense Academy atau NDA di Jepang, 14 orang korps teknik, 14 orang korps elektronika, 15 orang korps suplai, dan 25 orang korps marinir juga berhak menyandang pangkat Letnan 2 setelah disumpah dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam upacara prasetya perwira bersama rekannya dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Pangko Armada 3 hadiri parade Surya Senja pengukuhan Tambur Mayor Gendang Seruling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah menghadiri parade Surya Senja dalam rangka pengukuhan Tambur Mayor Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut yang dipimpin oleh Ketua Umum Jalas Nastri selaku Ibu Asuh Taruna Akademi Angkatan Laut Nyonya Vero Yudo Margono yang digelar di lapangan Aru Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Kamis 23 Juni 2022. Parade Surya Senja tersebut juga dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Pangkotama Wilayah Jakarta, Surabaya beserta istri, para pejabat utama Akademi Angkatan Laut beserta istri, dan jajaran pengurus CBS Jalas Nastri Akademi Angkatan Laut lainnya. Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut merupakan suatu kelompok drum band kebanggaan tradisi korps yang menjiwai seluruh korps taruna Akademi Angkatan Laut dan yang selalu dikembangkan, dilestarikan, dan diwariskan sejak era IAL atau Institut Akademi Angkatan Laut, AAL Akademi Angkatan Laut, Akabri Bagian Laut, sampai sekarang yaitu Akademi TNI Angkatan Laut. Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 hadiri pembekalan Ibu Taruna kepada Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67. Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah turut menghadiri pembekalan kepada 106 taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-67 oleh Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vero Yudo Margono selaku Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut di Gedung Maspadi Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Kamis 23 Juni 2022. Acara tersebut dilaksanakan menjelang penutupan pendidikan dan wisuda sarjana, di mana dalam mengawali pembekalannya, Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut berkesempatan mengucapkan selamat atas selesainya proses belajar mengajar dan berlatih di Akademi Angkatan Laut. Selanjutnya disampaikan dan diingatkan kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-67 bahwa pendidikan di Akademi Angkatan Laut ini adalah sebagai bekal dan langkah awal untuk berkarir di TNI Angkatan Laut. Jadilah perwira yang tangguh dan profesional serta selalu berpegang teguh pada semboyan Hri Dharma Santi. Jalas Nastri Armada 3 mengikuti program berbagi ilmu tanpa mengenal jarak secara virtual. Bertempat di Pasifik Rumako Ko Armada 3 Kata Pop Kabupaten Sorong Papua Barat, Jalas Nastri Ko Armada 3 mengikuti program berbagi ilmu tanpa mengenal jarak secara virtual yang diselenggarakan oleh Cabang BS Jalas Nastri Puspomal Selasa 21 Juni 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Ratna Yeskiel dan pengurus daerah Jalas Nastri Ko Armada 3 serta di
diikuti oleh seluruh jajaran Jalas Nastri Armada 3 secara virtual. Vicon ini merupakan program berbagi ilmu tanpa mengenal jarak dengan topik public speaking dan body language yang bertemakan beauty, smart, and confidence. Serta ada pula topik keterampilan dengan tema meningkatkan nilai estetik pada pot gerabah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan, wawasan, serta membantu meningkatkan UMKM anggota Jalas Nastri. Koarmada 3 kerahkan KRI Tatihu 853 untuk mengamankan pelaksanaan W20 dan Y20 di Manokwari, Papua Barat dalam rangka menjamin keamanan selama pelaksanaan Women 20 dan Y20 2022 di Kabupaten Manokwari. Unsur kapal perang Koarmada 3 yaitu KRI Tatihu 853 yang merupakan kapal patroli PC-40 Satro Lantamal 10 Jayapura yang sedang melaksanakan operasi Cendrawasih Jaya 2022 turut mensukseskan kegiatan W20 dan Y20 dengan melaksanakan bantuan Waspam dan pengawalan kegiatan Women 20 dan kegiatan Young Summit 20 di Manokwari, Papua Barat, Minggu 19 Juni 2022. Kegiatan tersebut merupakan side event G20 tahun 2022 yang mana Indonesia sebagai tuan rumah dan Papua Barat sebagai tuan rumah kegiatan Women 20 pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juni 2022 dan Young Summit 20 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2022, di mana kegiatan dilaksanakan di Dermaga Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari dan pelayaran ke Pulau Masinam dan Pulau Lemon. Pangko Armada 3 hadiri sarasehan pembinaan mental, ideologi, dan ship naming kapal korvet secara virtual. Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPMT Ropsla menghadiri sarasehan pembinaan mental, ideologi, dan ship naming kapal korvet secara video conference di Puskodal Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong Senin 20 Juni 2022. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Heskiel Katiendago SEMMMH, Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Atmuji SEMM CFRA CRMP, Kapok Sahli Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yohanes Julius Tamoni, dan Komandan Satuan Koarmada 3. Sarasehan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dengan keynote speaker Presiden RI ke-5 Ibu Megawati Soekarno Putri, juga narasumber mantan Wakabin Dr. HCKH Asad Said Ali, serta tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Dr. Rumadi Ahmad. Acara tersebut dilaksanakan untuk pemberian nama kapal perang baru jenis korvet dengan nama KRI Bung Karno 369. Kolat Koarmada 3 laksanakan uji terampil Glagaspur Pangkalan tingkat 1 dan 2 di Lantamal 10 Jayapura. Komando Latihan Armada 3 melaksanakan uji terampil Glagaspur Pangkalan tingkat 1 dan 2, P1 dan P2, tahun anggaran 2022 pada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura, Papua yang dilaksanakan selama 4 hari, Sabtu 18 Juni 2022. Pada acara pembukaan yang dilaksanakan di Rupat Perwira Mako Lantamal 10, Komandan Lantamal 10 Brigjen TNI Marinir Ferianto Pemar Paung menyambut baik dilaksanakannya kegiatan Glagaspur bagi prajurit Lantamal 10 Jayapura. Dikatakan Komandan Lantamal 10, sebelumnya seluruh prajurit yang terlibat uji terampil diberikan materi klasikal berupa pembekalan dan pelatihan tentang materi latihan, sehingga saat diuji oleh tim penguji, seluruh prajurit Lantamal 10 sudah mengerti dan memahami seluruh materi yang akan diujikan kepada tiap prajurit sesuai buku tempur yang dimiliki. Selain itu, dikatakan PGS dan Kolat Koarmada 3 bahwa pelaksanaan uji terampil tingkat 1 dan 2 di Lantamal 10 Jayapura tersebut sesuai dengan perintah Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPMT Ropsla yang selaras dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul serta merupakan penyelarasan doktrin operasi latihan dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika situasi terkini. Adapun materi uji penilaian adalah PHH Dakura, pertahanan pangkalan, peran tempur bahaya umum, peran tempur bahaya udara, evakuasi medis di darat, sabotase atau anti teror, peran PEK dan uji terampil L2 Kalakahia Satro Lantamal 10 dan diakhiri dengan evaluasi dan kaji ulang.
Komandan Lantamal 10 menerima audiens Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Salam Ambon di lobi Lantamal 9. Dan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina MMMT menerima kunjungan audiens Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Salam Ambon di lobi Mako Lantamal 9 Ambon. Universitas Darul Salam Ambon merupakan perguruan tinggi swasta di Ambon, Maluku. Sejarah pendiriannya diawali oleh keinginan dari mantan Gubernur Provinsi Maluku, Hasan Slamet, untuk memiliki sebuah perguruan tinggi berbasis pendidikan Islam, dan setelah terwujud Universitas Darussalam Ambon atau UNIDAR berada di bawah naungan Yayasan Darussalam. Dan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina MMMT menyampaikan terima kasih atas kunjungannya di Markas Komando Lantamal 9 Ambon. Sebaliknya mewakili Universitas Darussalam Ambon, Dekan Fakultas Hukum Ibu Emi Olong SHMH juga mengucapkan terima kasih kepada Dan Lantamal 9 atas penerimaan dan perhatiannya. Komandan Lantamal berkenan menerima kunjungan tim tamu dari Universitas Darussalam Ambon. Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak laksanakan penanaman mangrove di Pulau Brasi, Kepulauan Mapia. Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak melaksanakan penanaman pohon mangrove yang merupakan program kegiatan penanaman 5.000 pohon mangrove secara nasional dalam rangka mendukung program penanggulangan bencana perubahan iklim dan cuaca global di Pulau Brasi, Kepulauan Mapia, Kamis 23 Juni 2022. Kegiatan ini terintegrasi bersama-sama jajaran TNI Angkatan Laut di Biak, yaitu Lanal Biak, Guskamla Biak Koarmada 3, Lanudal Biak, Wing Udara 3 Biak, Pemda Kabupaten Supiori, Posal Mapia, Satgas Pamputer Pulau Mapia, Komunitas Mangrove, dan masyarakat Pulau Brasi. Penanaman mangrove ini akan dilaksanakan secara bertahap di beberapa wilayah kerja Lanal Biak yang diawali dengan penanaman mangrove sebanyak 1.000 pohon di Pulau Bras, Kepulauan Mapia. Tingkatkan profesional prajurit intelijen. Sintel TNI Angkatan Laut laksanakan workshop analisa intelijen dan admintel tahun 2022 bertempat di Auditorium Hotel Belagri, Jalan Merapi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Kolonel Laut Pelaut Setio Widodo, Paban 5 Prodin Sintel AL, membuka workshop analisa intelijen dan admintel tahun 2022 pada hari Selasa 21 Juni 2022. Dalam sambutan Asintel Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua yang dibacakan Paban 5 Prodin Sintelal bahwa workshop analisa intelijen dan admintel ini bertujuan untuk meningkatkan profesional kerja prajurit intelijen TNI Angkatan Laut di lapangan sesuai dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, bangun sumber daya manusia unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman. Dan Lantamal 9 Ambon Merplu keberangkatan KRI Dewa Ruci dan peserta Muhibah Budaya Jalur Rempah Nusantara 2022 di Pelabuhan Banda Neira. Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina MMMT bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia PJU Lantamal 9 melepas KRI Dewa Ruci dan peserta Muhibah Budaya Jalur Rempah Nusantara 2022 di Pelabuhan Banda Neira, Selasa 21 Juni 2022. Pelepasan KRI Dewa Ruci dilaksanakan pukul 11.30 WIT, didahului dengan perlombaan belang adat yang merupakan perlombaan perahu adat penduduk Pulau Banda dan tarian-tarian dengan suasana haru bercampur gembira yang dikelilingi alam pemandangan dengan keindahan air laut berpadu birunya langit, menjadikan pemandangannya yang penuh keindahan bak surga di dunia. Tidak ketinggalan, hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Banda turut serta dalam upacara pelepasan ini. Sekian edisi Third Fleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madya Jala.